Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello people, come back with me Nurul Mustikasari. I am from class 1B Farmasi at Institute Health Science Siti Khadijah, Palembang. My student ID number is 48201200705. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi bahasa Inggris, yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud definite article dan indefinite article. Definite article adalah sesuatu yang menyatakan dengan pasti. Adapun indefinite article yaitu kalimat yang menyatakan sesuatu yang tidak pasti. Terus bagaimana sih cara membedakan antara artikel a dan artikel an? Kalau artikel a yaitu kata yang digunakan untuk benda tunggal yang diawali huruf konsonan, sedangkan artikel an yaitu kata benda tunggal yang diawali oleh huruf vokal, yaitu a, i, u, dan o. Terus kapan sih kita harus menggunakan artikel the? Artikel the digunakan untuk menyatakan sesuatu yang pasti pada situasi tertentu. Contoh artikel an, dan the. Kalau artikel a lady, a cat, a leaf, a kill, a box. Adapun artikel an yaitu an elephant, an orange, an apple, an umbrella, an actress. Adapun contoh kata the yaitu the sun, the what, the city, the sugar, the weather. Selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud adverb of frequency? Adverb of frequency yaitu kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering suatu kegiatan atau peristiwa terjadi. Adapun macam-macam adverb of frequency yaitu yang pertama, kalimat dengan satu kata kerja, kalimat setelah kata kerjawi, kalimat lebih satu kata verb, kalimat untuk penekanan, kalimat bentuk negatif, dan kalimat bentuk pertanyaan. Terus gimana sih cara menentukan letak kalimat positif pada adverb of frequency? Yang pertama yaitu jika kalimat hanya satu kata kerja, maka kata keterangan di tengah kalimat sehingga ditempatkan setelah subjek tapi sebelum kata kerja. Jika lebih dari satu kata, maka ditempatkan sebelum kata kerja utama. Selanjutnya yaitu contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Untuk yang bentuk positif, I will close the door, saya akan menutup pintu. Untuk kalimat bentuk negatif yaitu I will not close the window, saya tidak akan menutup jendela. Adapun untuk kalimat yang interrogatif yaitu will you close that door, saya tidak akan menutup pintu. Selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan simple present tense? Simple present tense yaitu kalimat yang menunjukkan suatu kegiatan atau perbuatan pada berdasarkan waktu kejadian. Nah, cara membedakan kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalau kalimat nominal itu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja verb tapi menggunakan kata bantu to be seperti are, was, were, dan be. Adapun kalimat verbal yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja verb, biasanya berupa bentuk sekarang atau masa lampau. Nah, rumus mengenai kalimat nominal pada simple present tense baik positif, negatif, dan interrogatif yaitu kalau kalimat positif subjek ditambah to be ditambah komplement. Contohnya she is beautiful. Kalimat negatif subjek ditambah to be ditambah not ditambah komplement. Adapun yang interrogatif yaitu to be ditambah subjek ditambah komplement. Contohnya am I beautiful? Untuk rumus mengenai kalimat verbal pada simple present tense yaitu
Untuk yang positif, subjek ditambah do does ditambah verb ditambah komplement. Untuk yang negatif yaitu subjek ditambah do does ditambah not ditambah verb ditambah komplement. Dan untuk yang interrogatif yaitu do does ditambah subjek ditambah verb ditambah komplement. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara membedakan penggunaan do dan does. Do dipakai untuk subjek they, we, I, you atau subjek lain yang bersifat jamak. Juga digunakan untuk menekankan pada suatu kata kerja. Adapun untuk does digunakan untuk subjek he, she, it atau subjek tunggal lainnya. Terus bagaimana sih cara membedakan penggunaan verb yang ditambah s atau es dan yang tidak ditambah s atau es. Untuk yang menggunakan es yaitu kata benda yang berakhiran huruf o, sh, ch, s ataupun x. Adapun penggunaan s yaitu kata benda yang diakhiri huruf y. Namun sebelum huruf y adalah huruf vokal. Sedangkan verb yang tidak ditambah s atau es yaitu menggunakan imbuhan is, dan setelah kata benda itu diakhiri huruf y. Namun sebelum huruf y adalah huruf konsonan. Terus perbedaan singular dan plural nouns. Apa sih singular nouns dan plural nouns? Singular adalah kata benda tunggal, contohnya house, care, dan lain sebagainya. Adapun plural nouns yaitu kata benda yang lebih dari satu atau bisa dikatakan dengan jamak, contohnya cats, basis. Yang selanjutnya yaitu perbedaan countable nouns dan uncountable nouns. Countable nouns adalah kata benda yang bisa dihitung menggunakan angka, contohnya she has 3 dogs. Adapun uncountable nouns yaitu kata benda yang sulit untuk dihitung menggunakan angka, contohnya there has been a lot of prices into the cause of this discount. Selanjutnya yaitu perbedaan abstrak dan konkret. Abstrak nouns yaitu kata benda yang disandingkan dengan kata sifat, contohnya imagination, happiness. Sedangkan concrete nouns adalah kata benda yang bisa diamati atau memiliki bentuk rupa, contohnya cat, flag, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perbedaan proper nouns dan common nouns. Proper nouns adalah nama orang, tempat, benda, atau gagasan yang bersifat spesifik, contohnya aktris, writer. Sedangkan common nouns yaitu nama orang, benda, tempat, atau gagasan yang bersifat secara umum, contohnya Kate Blanchett, Eiffel. Selanjutnya yaitu perbedaan compound nouns dan collective nouns. Compound nouns adalah sebuah nomina baru yang dibentuk oleh gabungan dua kata atau lebih, contohnya girl ditambah friend menjadi girlfriend, sea ditambah food menjadi seafood. Adapun collective nouns yaitu sebuah nomina yang diberikan untuk menerangkan untuk sekelompok atau sejumlah orang, contohnya herd sekelompok herbivora, flock sekelompok burung. Apa sih yang dimaksud why question? Why question adalah pertanyaan untuk meminta informasi yang diminta berupa waktu, benda, tempat, orang, ataupun lainnya. Adapun macam-macam why question itu terbagi menjadi 8. Yang pertama, what, apa, untuk menanyakan informasi suatu hal. Contohnya, what is your name? Siapa namamu? Yang kedua yaitu when, kapan, untuk menanyakan waktu. Contohnya, when does the bus arrive? Kapan busnya sampai? Selanjutnya yaitu where, untuk menanyakan lokasi. Contohnya, where is your home? Di mana rumahmu?
Selanjutnya, wow, siapa untuk menanyakan orang. Contohnya, who is that girl? Siapa perempuan itu? Selanjutnya, which, yang mana, untuk menanyakan sebuah pilihan. Contohnya, which one is the most delicious? Yang mana yang lebih enak? Selanjutnya yaitu ada why, kenapa, untuk menanyakan sebuah alasan. Contohnya, why do you love me? Kenapa kamu mencintaiku? Selanjutnya yaitu ada how, bagaimana, untuk menanyakan bagaimana sesuatu dapat dilakukan. Contohnya, how did you meet your best friend? Bagaimana kamu menemui teman baikmu? Selanjutnya, bisakah why question itu digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif? Menurut saya, why question tidak bisa digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif karena di dalam rumus tidak terdapat kalimat tersebut. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.